Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, tujuan kita hidup antara lain adalah ingin membahagiakan keluarga. Kenapa? Kalau kita keluarga bahagia, semua keluarga bahagia, maka masyarakat akan bahagia, bangsa akan tertata, dan negara akan kokoh. Untuk konsolidasi keluarga dan kesejahteraan keluarga, mari kita menghafalkan, melafalkan, dan mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Ayat ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub ngalaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang yang tunduk patuh kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, juga jadikanlah keturunan kami orang yang tunduk patuh kepadamu. Wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Wa arina manasikana wa tub ngalaina, dan terimalah taubat kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha penerima taubat dan Maha pengasih dan penyayang. Saudaraku, pada segmen pertama kita berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah, jadikanlah kami sekeluarga orang yang tunduk patuh kepadamu. Kenapa? Kalau kita berhasil menjadi orang yang tunduk patuh kepada Allah, itu berarti kita ditakdirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai orang yang dicintai oleh Allah. Ingat, di antara tanda orang dicintai oleh Allah adalah dijadikan kita faqih, kita paham hukum agama, dan kita taat pada agama. Yang kedua, di balik doa ya Allah jadikanlah kami sebagai orang yang tunduk patuh kepadamu, itu berarti kita berwawasan luas, itu berarti kita mampu mengendalikan diri. Nah, orang yang tunduk patuh kepada Allah, orang yang mampu mengendalikan diri, maka akan sangat berhati-hati di dalam bicara, di dalam berbuat, berpikir, dan berasa. Akan menjadi pribadi yang luar biasa, yang arif, bijaksana, adil, jujur. Nah, dengan tunduk patuh kepada Allah, kita akan menjadi pribadi yang mempesona, yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh masyarakat. Dengan tunduk patuh kepada Allah, kita akan menjadi pribadi yang gagah, karena kita hanya tunduk kepada Allah, tidak tunduk kepada selain Allah. Kalau ada pihak-pihak tertentu mencoba mengiming-iming, mengomong-omong, mengamang-amang agar kita keluar dari jalur, agar kita melanggar norma agama, norma hukum, atau norma susila, kita akan bertahan. Kita hanya tunduk kepada Allah, tidak tunduk pada siapapun, walaupun orang itu atau pihak itu mengancam kita. Nah, orang yang tunduk pada Allah akan gagah berani. Kita bayangkan kalau suami istri tunduk pada Allah, maka keluarganya akan dijalankan dengan syariat Islam, dengan norma-norma Islam. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, ya Allah, jadikanlah keturunan kami orang yang tunduk patuh kepadamu. Luar biasa. Kalau suami, istri, anak, dan keturunan semuanya tunduk patuh kepada Allah, itu menjadi keluarga ideal, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Bisa jadi dalam kehidupan ini ada suami yang alim, tapi istrinya mungkin rewel. Atau istrinya ngalim sekali, tapi suaminya justru masih nakal. Atau suami istri ngalim dan takwa, tapi anaknya menjadi penjahat. Na'udzubillah min dzalik. Atau anaknya ngalim sekali, tapi bapak ibunya malah tidak taat beragama. Nah,
dalam surat Baqarah ayat 128 ini kita memohon, ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami orang yang tunduk patuh kepadamu. Segmen kedua kita mohon wa arina manasikana, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami sekeluarga tempat dan cara-cara ibadah haji. Itu artinya kita mohon kepada Allah bisa menunaikan ibadah haji. Nah, untuk menunaikan ibadah haji berarti kita harus menjadi orang yang pinter, yang sehat, yang kuat, yang sempat, punya uang dan punya wawasan agama yang luas. Ini sehingga dalam doa, ya Allah, tunjukkan kepada kami tempat-tempat dan cara ibadah kami. Itu berarti kita mohon menjadi orang yang sehat jasmani, orang yang pinter, wawasan luas, orang yang alim, orang yang taat agama, dan orang yang kaya, orang yang mampu. Di dalam ibadah haji ada nilai-nilai sosialisasi, ada nilai-nilai silaturahmi, ada nilai-nilai persatuan tidak hanya bangsa tapi persatuan internasional. Berarti lewat doa wa arina manasikana itu berarti kita mohon kepada Allah menjadi orang yang familiar, orang yang mampu membangun persaudaraan, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, bahkan persaudaraan dunia. Doa ini pendek tapi luar biasa. Kemudian segmen yang ketiga kita berdoa watub alaina, terimalah taubat kami. Ini penting. Kalau nomor 1 dan nomor 2 itu kesannya adalah untuk ibadah dunia, untuk kepentingan dunia, tapi segmen yang ketiga ini kita mohon, ya Allah, terimalah taubat kami. Ini adalah persiapan untuk menuju ke akhirat. Jadi doa ini luar biasa sekali. Kita mohon kepada Allah semakin hari bertambah umur, berkurangnya jatah kehidupan, kita menjadi orang yang taubat. Orang yang taubat itu yang seperti apa? Orang yang makin banyak amal solehnya dan berani meninggalkan semua kejelekan walaupun itu adalah hobi. Nah, di segmen yang keempat kita berdoa innaka antat tawwabur rahim, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha penerima taubat. Engkau adalah pengasih dan penyayang sehingga dosa apapun yang kami jalankan di masa-masa lalu, ya Allah, ampunilah kami. Nah, kalau penutup ini juga dikabulkan oleh Allah, kita di dalam hidup tenang. Dosa kita diampuni, taubat kita diterima. Pada saat yang nanti kita dipanggil oleh Allah, kita husnul khotimah. Oleh karena itu, mari setiap keluarga muslim kita menghafalkan, melafalkan, dan mengamalkan doa Nabi Ibrahim yang tertera dalam surat Al-Baqarah 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Saya menghimbau saudaraku, doa ini menjadi gerakan nasional. Kalau setiap individu muslim doanya dikabulkan dalam hal ini, maka akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Akan tercipta masyarakat yang tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada aturan negara, tunduk patuh pada norma sosial, norma susila. Akan tercipta manusia-manusia yang pada pinter haji, itu artinya bangsa dan negara kita makmur. Demikian doa ini pendek tapi sangat berdampak sistemik. Ingat saudara, kalau sekarang belum hafal, ingat surat Al-Baqarah ayat 128. Semoga Allah ridho dan memberkahi kita semua bangsa Indonesia sehingga kita makin bertakwa, makin berprestasi dan berdaya guna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.